Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Blora This Week. Bersama saya Urip Daryanto, berikut akan saya sampaikan informasi terupdate tentang apa yang terjadi di Blora dalam sepekan terakhir. Dari berita hangat hingga acara menarik, kami akan bahas secara tuntas. Kami memiliki sejumlah berita terbaru untuk Anda. Mari kita simak laporan lengkapnya dan pastikan Anda tetap di Blora TV tentunya. Pemerintah Kabupaten Blora deklarasi dan doa bersama untuk kondusivitas Blora. Pemirsa, di akhir Agustus tahun ini sempat ada riak-riak kecil di Blora terkait demo yang lagi marak di mana-mana akibat dan provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Hanya secara umum, Blora hingga Senin 1 September 2025 hingga saat ini dalam kondisi relatif aman. Tak mau kecolongan dan mempersempit ruang gerak adanya provokasi, Senin 1 September 2025, Pemkab Blora menggelar rapat koordinasi kondusivitas wilayah Kabupaten Blora di pendopo rumah dinas Bupati Blora. Usai rapat, dilakukan deklarasi damai menolak aksi kekerasan dalam menyampaikan aspirasi, menolak hoaks, termasuk menempuh jalur langit, yakni di akhir acara dengan melantunkan doa lintas agama. Mudah-mudahan semua upaya dan doa itu benar-benar mujarab, Blora kondusif dan semua aktivitas dalam segala bidang lancar. Saat doa bersama, seluruh peserta mengikuti dengan khusyuk doa bersama lintas agama baik di pendopo Kabupaten Blora maupun di seluruh kecamatan melalui Zoom. Masing-masing pemuka agama secara bergantian melantunkan doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk agama Kristen, doa dipandu oleh Pendeta Julius Soekarno, agama Katolik oleh Y.F. Hendro Cahyono, agama Hindu oleh Nyoman Arta, agama Buddha oleh Ngatmo, agama Konghucu oleh Ibu Liantini, agama Islam oleh Haji Mustaqim. Semua pemimpin dan pihak-pihak terkait di Blora hadir di acara deklarasi dan doa bersama untuk kondusivitas Blora yang dipimpin langsung oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman itu. Mulai Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiaurini, Ketua DPRD Kabupaten Blora Haji Mustafa, Komandan Kodim 0721 Blora, Letkol Infantri Agung Cahyono, Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto. Juga Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Heti Cahyaningrum SH, Ketua Pengadilan Negeri Blora, Nunung Kristiani SH, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Kumang Gede Irawadi. Dan sejumlah pihak seperti Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Blora beserta anggota lintas agama, Ketua Nahdlatul Ulama Blora, Ketua PD Muhammadiyah Blora, Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Blora, Ketua Majelis Tafsir Al-Quran Blora. Berikut juga Ketua Banser Blora, Ketua Kokam Blora, Ketua PSHT Blora, Ketua Pagar Nusa Blora, Ketua IKSPI Blora. Tanpa hadir juga perwakilan LSM Eksi Agus Wijaya. Sementara itu, Forkopimcam yang ada di 16 kecamatan di Blora mengikuti secara Zoom meeting dalam rapat koordinasi kondusivitas wilayah Kabupaten Blora tersebut. Ini yang disampaikan Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman dalam rapat tersebut. Orang nomor satu di Blora itu menandaskan, dalam rapat sengaja lebih mengutamakan konsentrasi ke sekolah, lantaran beberapa aksi demo di kabupaten sebelah, isunya sebagian di antaranya diikuti oleh siswa. Di Blora, Polres sempat menjaring 12 murid SMK yang dicurigai akan melakukan aksi demo. Mereka berkumpul merencanakan aksi, namun berhasil ditanggulangi. Blora harus aman. Kita itu cinta keamanan dan damai. Seluruh komponen guyup rukun, segera informasi kalau ada sesuatu yang mencurigakan. TNI Polri akan mengawal. Tandas Bupati Arif. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar informasi bahwasanya dari hasil pertemuan kami dengan kepala sekolah tadi, mengapa kita penekanannya memang kepada sekolah, karena yang teridentifikasi melakukan kegiatan-kegiatan demo dan anarki yang ada di kabupaten-kabupaten sebelah ini mayoritas adalah para pelajar. Nah, ini tentunya menjadi keprihatinan kita. Dan Pak Kapolres kemarin sore sudah bisa menjaring sekitar 12 siswa yang berasal dari sekolah-sekolah SMK yang ada di Kabupaten Blora. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bagaimana kita membentengi anak-anak kita. Karena memang keterangan dari Pak Kapolres, nanti lebih detail Pak Kapolres bisa menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu semuanya, dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun Forkopimcam. Ini mereka ini tergabung dalam grup geng-geng ini ternyata. Ya, dan
kita nggak tahu doktrinnya ini seperti apa. Kita juga heran ini, anak-anak kok bisa cepat sekali disulut emosinya, apalagi cari identitas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa cegah. Kemarin sore mereka berkumpul merencanakan untuk aksi dan ini bisa kita tanggulangi. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan yang baik ini sekali lagi saya mohon doa, dukungan dari seluruh stakeholder bahwa Blora ini harus aman, harus damai. Kita ini cinta keamanan dan kedamaian. Dan ini bisa terwujud kalau semua stakeholder sama komponen ini guyup rukun semuanya. Kalau ada informasi sekecil apapun yang menyangkut tentang suasana di masyarakat, tolong kami diinformasikan. Jadi TNI Polri siap mengawal Bapak Ibu semuanya, termasuk kami juga mohon bantuan dari ormas-ormas atau perguruan yang punya anggota untuk bisa membantu menjaga Kabupaten Blora. Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menyatakan bahwa untuk mewujudkan situasi Kamtipmas adalah tanggung jawab bersama dengan melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Pihaknya bersyukur Kabupaten Blora saat ini adem ayem dan damai. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga situasi kondusif tersebut. Ia meminta masyarakat agar tidak perlu takut dalam melakukan aktivitas sehari-hari, karena petugas baik dari Polres dan Kodim sudah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan Kabupaten Blora. Selanjutnya, Kapolres juga memohon agar segenap pihak, termasuk Forkopimcam, ORM, tokoh agama dan tokoh masyarakat, aktivis, untuk menjadi agen-agen Kamtipmas di seluruh tataran masyarakat. Dengan apa? Mari kita sama-sama itu memposting hal-hal baik itu di media sosial kita, baik di media sosial institusi. Mari memposting berita-berita yang positif, berita-berita yang mengajak untuk kebaikan kepada seluruh masyarakat. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, situasi Kamtipmas Kabupaten Blora, alhamdulillah aman, kondusif. Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu takut, mungkin untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, karena upaya-upaya pencegahan dari kami, dari Polres, dari Kodim, itu selalu kami memonitor untuk selalu bisa mengamankan Kabupaten Blora ini dengan baik. Selanjutnya, Kapolres juga memohon agar segenap pihak, termasuk Forkopimcam, ormas, tokoh agama dan tokoh masyarakat, aktivis untuk menjadi agen-agen Kamtipmas di seluruh tataran masyarakat. Dengan apa? Mari kita sama-sama itu memposting hal-hal baik, itu di media sosial kita, baik di media sosial institusi. Mari memposting berita-berita yang positif, berita-berita yang mengajak untuk kebaikan kepada seluruh masyarakat. Menjadi agen-agen Kamtipmas di seluruh tataran masyarakat. Dengan apa? Mari kita sama-sama itu memposting di media sosial kita, di media sosial institusi, memposting yang berita-berita yang positif, berita-berita yang mengajak untuk kebaikan kepada seluruh masyarakat. Karena dinamika sekarang apabila media sosial dikuasai oleh hal-hal yang mengupload tentang keburukan, memprovokasi dan segala macam, apabila tidak diimbangi dengan hal-hal yang kita upload yang baik-baik, ya pasti akan kalah. Sementara itu, Dandim 0721 Blora Letkol Infantri Agung Cahyono juga meminta agar masyarakat jangan khawatir. Menurutnya, pihak TNI, Polri dan segenap pihak telah menggelar kegiatan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Ia juga meminta dukungan dari berbagai tokoh masyarakat maupun agama dalam memberikan himbauan kepada masyarakat. Kita juga memerlukan intervensi dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai ke tingkat desa. Harapannya, Bapak Ibu sekalian memberikan himbauan, kemudian arahan-arahan kepada masyarakat, kepada umat masing-masing, untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita jaga sama-sama. Paparnya, selain upaya-upaya lahiriah, demikian Dandim, kita juga perlu jalur langit doa-doa, ibadah mohon dipanjatkan untuk Indonesia, untuk Kabupaten Blora ini supaya tetap aman dan kondusif.
Jadi selain upaya lahiriah kita, batin juga kita harus jalan. Tambahnya, keamanan dan ketertiban di wilayah Blora ini, kita semuanya ingin Blora ini aman, kondusif, damai, dan yakinlah bahwa Blora ini aman dan kondusif. Tadi seperti yang sampaikan Pak Kapolres tadi, tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada keresahan, biarlah itu terjadi di wilayah lain, tapi khusus Blora, kita yakin bahwa Blora itu aman dan kondusif. Tentunya dari pihak keamanan sudah menggelar kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Upaya-upaya dari kami, pihak keamanan, tidaklah cukup kalau hanya seperti itu. Kita juga memerlukan intervensi dari para tokoh-tokoh agama, masyarakat, sampai ke tingkat desa. Harapannya Bapak Ibu sekalian memberikan himbauan-himbauan, kemudian arahan-arahan kepada masyarakat, kepada umat-umat masing-masing untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi, untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita jaga sama-sama, karena kalau terjadi seperti itu yang rugi kita semua. Benar yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa masyarakat adalah benteng utama. Jangan sampai benteng ini ditembus, disusupi, kemudian digerakkan. Jadi nanti seolah nanti berhadapan-hadapan masyarakat dengan aparat keamanan. Tentunya itu tidak kita inginkan bersama. senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Hajah Sri Setio Rini juga berpesan kepada beberapa kecamatan untuk dapat meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatkan komunikasi dengan sekolah. Kami hanya berpesan kepada 4 kecamatan yang agar lebih meningkatkan kewaspadaannya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, Babinsa, Babin Kamtibmas ini akan lebih ditingkatkan, yaitu Kecamatan Jati, Randu Blatung, Ngawen, dan Kecamatan Blora agar lebih memperhatikan putra-putranya. Terutama putra-putranya yang ada di sekolah, terutama yang ada di sekolah swasta. Demikian Wabu Prini, disarankan agar adanya penekanan untuk larangan keluar dari jam sekolah. Kalau perlu, ada penambahan jam sekolah. Ini akan menambahkan, mumpung ini bersama dengan di kecamatan-kecamatan, kami hanya berpesan kepada 4 kecamatan yang agar lebih meningkatkan kewaspadaannya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, Babin Kamtibmas, sama Babinsa. Ini akan lebih ditingkatkan, yaitu Kecamatan Jati, Kecamatan Randu Blatung, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Kabupaten Blora, agar mewaspadai gerakan putra-putranya aja. Kalau putri saya kira tidak ada, putra-putra yang ada di sekolah. Ini yang terutama ada di sekolah swasta dan negerinya hanya 1. Ya nyuwun sewu lebih ditingkatkan aja kewaspadaannya, dan disarankan agar penekanan untuk larangan keluar sekolah atau jam sekolah ditambah lebih siang lagi sampai sore biar ada penambahan jam kegiatan atau apapun. Dalam sesi tanya-jawab dan penyampaian saran masukan, salah satu peserta rakor, Eksi Wijaya dari organisasi Front Blora Selatan menilai bahwa melihat situasi nasional terkini, aksi massa yang seharusnya menjadi wujud demokrasi justru sering berubah menjadi kerusuhan dan amuk massa, karena ditunggangi kepentingan tertentu hingga mencederai demokrasi. Selain itu, pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi korbannya. Untuk itu ia juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat maupun pemerintahan agar bahu-membahu bekerja sama agar kerusuhan seperti di daerah lain itu tidak terjadi di Blora. Pihaknya berharap agar nantinya masyarakat dapat ikut aktif saling menjaga satu sama lain, salah satunya dengan mengaktifkan pos kampling. Agar supaya jaga desa, jaga warga itu digalakkan di Blora. Rakyat membantu rakyat, warga menjaga warga. Jadi kontek rakyat bantu rakyat, warga jaga warga. Itu bisa diimplementasikan lewat aktivasi pos kampling itu. Dulu kita mengenal pos kampling tiap RT itu ada. Ayo, kita aktifkan kembali agar supaya masyarakat sama-sama menjaga masyarakat. Pungkas Eksi. Ketika kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dilindungi secara konstitusi, tetapi ada beberapa pihak yang mencoba masuk memanfaatkan
kepentingan, agenda sendiri hingga menyebabkan marwah demokrasi ini tercederai. Bagaimana aksi-aksi massa yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Makassar, dan beberapa daerah yang lain berubah menjadi kerusuhan. Artinya apa? Artinya memang aksi massa ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan. Maka daripada itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh pemerintahan agar bekerja sama, bahu-membahu, gotong royong, terutama di wilayah Kabupaten Blora, agar supaya kerusuhan-kerusuhan atas nama demokrasi, atas nama kebebasan bersuara itu tidak terjadi di Blora. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Forkopimda hari ini itu merupakan jawaban agar supaya seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Blora itu bahu-membahu dan gotong royong menciptakan sinergitas bagaimana elemen masyarakat dan pemerintah itu bekerja sama untuk menjaga kedamaian yang ada di wilayah Blora. Di akhir acara, berbagai pihak di Blora sepakat dan melakukan deklarasi penolakan aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Deklarasi tersebut ditandatangani secara langsung oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Wakil Bupati Blora Haja Sri Setio Rini, Forkopimda Blora bersama dengan organisasi masyarakat, aktivis, pemuka agama, hingga perguruan silat yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Deklarasi damai untuk semua elemen, untuk kita berkomitmen bersama menjaga keamanan dan kondusivitas Kabupaten Blora kita tercinta, ungkap Bupati Blora. Adapun isi deklarasi tersebut antara lain: 1. Menolak aksi unjuk rasa atau demo anarkis. 2. Menyampaikan pendapat di muka umum secara damai dan tidak merusak fasilitas umum. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 4. Menolak segala bentuk berita hoaks, isu sara, dan ujaran kebencian di tengah masyarakat dan di media sosial. 5. Bersama-sama menciptakan dan menjaga situasi keamanan. Berita selanjutnya pemirsa, di hari yang sama, beda jam, setelah deklarasi dan doa bersama di pendapat Rumah Dinas Bupati, dalam rangka acara yang sama, Senin 1 September 2025, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Wakil Bupati Blora Haja Sri Setio Rini, beserta Forkopimda setempat melakukan silaturahmi sekaligus komunikasi dengan para kepala SMP, SMA, SMK, dan MAN, baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Blora. Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Blora itu, Bupati minta kepada para kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah-sekolah di Blora untuk ikut menjaga para pelajar dan mengajak mereka tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga ikut berperan aktif mewujudkan situasi Blora yang damai dan kondusif. Kami minta tolong panjenengan semuanya agar bisa menjaga anak-anak kita, Bapak Ibu Kepala Sekolah, agar bisa mengedukasi, melakukan hal-hal yang meredam situasi supaya para pelajar ini bisa terlindungi dan tidak terprovokasi soal ajakan demo dan hal-hal yang merugikan banyak pihak, ungkap Bupati Aris. Terlebih demikian, saat ini di berbagai daerah lain terjadi aksi demo, di mana beberapa di antaranya ada yang anarkis dan merusak fasilitas umum. Untuk itu, Bupati ingin agar para pelajar Kabupaten Blora dapat dilindungi supaya tidak ikut terprovokasi. Ia menekankan pentingnya peran kepala sekolah dan guru dalam mengedukasi serta membentengi peserta didik dari pengaruh negatif. Kita ingin Blora senantiasa nyaman dan kondusif. Kuncinya peran dari Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya. Kami mohon dari jajaran Forkopimda berharap kita bisa bekerja sama dan bersinergi. Kepada pihak sekolah dapat memberikan edukasi kepada siswanya tentang pentingnya ikut menciptakan suasana adem ayem. Saya minta kepala sekolah menjadi benteng utama dalam membina dan membentengi siswa dari hal-hal yang menyimpang. Ajak mereka untuk terus berbuat kebaikan, paparnya. Senada dengan hal tersebut, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto juga mendorong bahwa peran keluarga dan sekolah sangat penting dalam menjaga situasi kondusif. Pelajar mudah terbawa arus karena belum stabil secara psikologis, peran sekolah dan keluarga sangat penting dalam menjaga mereka, paparnya. Pemirsa, masih dalam Blora This Week, bersama saya Urip Daryanto, akan kami sampaikan berita selanjutnya dalam sepekan terakhir. Pemirsa, sumur minyak Gandu dinyatakan aman, status tanggap darurat dicabut. Ya, proses penanganan sumur minyak di Desa Gandu yang sempat terbakar dinyatakan selesai. Untuk itu, Pertamina EP Cepu secara resmi menyerahkan penanganan pasca tanggap darurat kebakaran sumur tersebut kepada Pemkab Blora, Senin 1 September 2025 siang.
Dengan adanya penyerahan tersebut sebagai penanda berakhirnya status tanggap darurat yang ditetapkan sejak peristiwa kebakaran pada 17 Agustus 2025 yang lalu, pertanggal 1 September 2025 dinyatakan selesai. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menegaskan bahwa kondisi di lokasi sudah aman. Hari ini kita menandai bahwa status tanggap darurat kita cabut. Penyerahan dari Pertamina ke Pemkab Blora untuk kejadian di Gandu ini sudah dinyatakan aman, sehingga warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing, ungkapnya. Jadi kita menandai bahwa status tanggap darurat kita cabut, dan hari ini kita penyerahan dari Pertamina kepada kita, yaitu ini akan jadi tugu pengingat ya untuk kejadian yang ada di Gandu ini, dan sudah dinyatakan aman dan para pengungsi sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Tentunya kami menyampaikan terima kasih, apresiasi untuk Pertamina, SKK Migas dan semua pihak ya yang sudah bahu-membahu menyelesaikan bencana yang terjadi 17 Agustus, dan hari ini kita nyatakan selesai dari BPBD, dari seluruh pihak, Satpol PP, dari kepolisian, TNI, Puskesmas, dari relawan, PMI, Basnas, semuanya ya yang terlibat, termasuk teman-teman media. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kejadian ini menjadi pengingat untuk kita. Dari Bukala sudah menyampaikan bahwa untuk korban yang meninggal maupun yang luka maupun yang rumah rusak ini sudah mendapatkan bantuan baik dari Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten, nanti termasuk kerugian yang rumah ini juga sudah diberikan bantuan. Semoga nanti bisa di recovery kembali untuk rumah yang rusak. Orang nomor 1 di Blora itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pertamina, tim BPBD Blora, BPBD Kabupaten tetangga, serta seluruh pihak yang telah membantu penanganan kebakaran. Ia juga memastikan bahwa korban terdampak telah mendapatkan perhatian. Untuk korban meninggal, luka maupun rumah yang rusak sudah menerima bantuan dari Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi, serta pihak terkait lainnya, termasuk kerugian rumah sudah ada bantuan. Sedangkan bagi warga yang masih trauma, nanti akan didampingi pihak kepolisian dan pemerintah desa agar lebih tenang saat kembali ke rumah, tambahnya. Selanjutnya, Bupati menegaskan Pemkab Blora akan berkoordinasi dengan ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ESDM terkait keberadaan sumber minyak masyarakat. Jika memang membahayakan, maka akan direkomendasikan untuk tidak diberikan izin dan harus ditutup sesuai aturan Kementerian ESDM, tegasnya. Selain itu, Pemkab juga memastikan lahan jagung yang terdampak proses pemadaman kebakaran akan diganti. Saya segera akan koordinasi dengan ESDM Provinsi dan juga Kementerian SDM, SKK Migas untuk mengkoordinasi terkait dengan identifikasi sumur masyarakat yang sudah diajukan. Kalau memang itu membahayakan ya kita tentunya rekomendasi untuk tidak diizinkan, alias nanti harus tegas untuk ditutup sumur-sumur yang kira-kira tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kementerian SDM. Sementara itu, perwakilan Pertamina EP Cepu, Ahmad Setiadi, menyampaikan bahwa proses penutupan sumur telah dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Alhamdulillah, tim kami bersama instansi lain sudah membantu memadamkan api dan kemarin juga melakukan sementing. Prosesnya dicor beton dengan kedalaman tertentu. Setelah itu ditutup sehingga insya Allah aman dari kebocoran gas. Harapannya tidak ada lagi kejadian serupa di Desa Gandu, dan ini menjadi pelajaran penting terkait aktivitas pengeboran sumur di masyarakat, ujar Setiadi. Dari tim kami, alhamdulillah sudah bersama dengan tim lain membantu untuk memadamkan api di sini, dan kemarin bersama-sama juga kita sudah terakhir melakukan sementing ya di sini, dan harapannya insya Allah tidak ada kejadian lagi yang seperti ini di Desa Gandu, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua terkait aktivitas pengeboran sumur di masyarakat. Demikian. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Hai Sobat BKK Blora, apa kabar Sobat BKK? Apakah ada yang belum kenal sama PT BPR BKK Blora? Yuk kita
Sakit cari tahu? PT BPR BKK Blora Perseroda adalah satu lembaga keuangan di Kabupaten Blora yang bergerak di bidang perbankan atau sering disebut Bank Perekonomian Rakyat. PT BPR BKK Blora ini perusahaan milik daerah dan tentu tujuan utama kita fokus untuk membantu seluruh warga Blora. Kita mempunyai 1 kantor pusat, 12 cabang, dan 8 kantor pos di seluruh Kabupaten Blora. Jadi setiap kecamatan itu ada cabangnya, agar warga Blora mudah bertransaksi. Kami di sini bergerak bukan cuma soal perbankan, tapi juga mempunyai misi untuk membangun kesejahteraan warga Blora, mulai dari bantu UMKM, pertanian, sampai wujudkan kesejahteraan warga Blora. Kami selalu siap mendampingi setiap langkahmu. Tenang saja, nabung di bank yang terpercaya dan handal, bunganya bersaing lebih rendah, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Blora. Ayo, kita bangun masa depan Blora yang lebih cerah. Kunjungi kantor PT BPR BKK Blora Perseroda terdekat, atau lihat website kami sekarang juga. Karena kalau kamu sukses, Blora juga sukses. PT BPR BKK Blora. Pemirsa, kembali di Blora Newsweek, berikut berita selanjutnya. Berkolaborasi dengan TNI, Blora gelar lomba Geseku untuk memasifkan pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik, pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pertanian menggelar lomba Geseku, Gerakan Ekonomi Sapi dan Petani Kekinian. Lomba ini bertujuan untuk memotivasi petani dan peternak sapi di Blora untuk memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi. Dengan pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Selain itu, pemanfaatan kotoran sapi juga dapat membantu mengurangi polusi lingkungan dan meningkatkan pendapatan petani dan peternak sapi. Upaya yang dimaksud adalah Pemkab Blora bersama Tentara Nasional Indonesia TNI berkomitmen kuat untuk mewujudkan Blora sebagai kabupaten organik. Salah satunya berkolaborasi menggelar lomba Gerakan Sejuta Kotak Umat atau Geseku, sebuah inovasi yang diinisiasi Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan atau DP4 Blora. Launching lomba tersebut dilakukan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa, 2 September 2025, yang dihadiri oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, dan Dandim 0721 Blora, Letkol Infantri Agung Cahyono. Inovasi Geseku itu sendiri diciptakan dalam rangka mendorong para petani memanfaatkan pupuk organik, yakni memanfaatkan kotoran ternak sapi diproses menjadi pupuk. Lomba Geseku yang digelar kali ini berkolaborasi dengan TNI, yakni melibatkan Komando Rayon Militer dan Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Dandim 0721 Blora, Letkol Infantri Agung Cahyono menandaskan bahwa Babinsa memiliki peran strategis dalam percepatan program ini, khususnya dalam hal jumlah petani yang beralih ke organik. Harapannya program ini bisa mempercepat jumlah petani yang terlibat untuk mewujudkan kabupaten organik. Kami akan terus bersinergi dengan DP4 untuk program ketahanan pangan di tingkat kabupaten, khususnya dalam menciptakan pupuk organik secara mandiri, ujar Dandim Agung. Dengan menikmati para camat Kabupaten Blora, para dan Ramil dan perwakilan Babinsa dan seluruh hadirin sekalian, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk melakukan kegiatan berkumpul di Pendopo ini untuk acara program mewujudkan Blora menjadi kabupaten organik. Jadi perlu kami sampaikan kepada sekalian, ini kurang lebih 2 bulan lalu Pak Kadis DP4 ini ngobrol dengan saya nih, Pak, kira-kira ini untuk mempercepat apa nih Geseku, apa itu Pak Geseku itu? Kita ada program inovatif dari Pak Bupati, ya kan, tentang pembuatan kota. Terpisah, Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setiawan, lomba akan berlangsung mulai Selasa tanggal 2 September 2025 sampai 3 bulan ke depan. Lomba ini unik karena pesertanya Koramil dan Babinsa sewilayah Kodim 0721 Blora, jelas Lilik.
Untuk kriteria pemenang lomba, nantinya bagi koramil yang berhasil menggerakkan pemanfaatan kotoran sapi dibuat menjadi pupuk organik akan dinyatakan sebagai juara. Demikian juga lanjut Lilik. Untuk lomba antar babinsa, nantinya akan dilihat bagi babinsa yang berhasil mengajak petani paling banyak mau memanfaatkan kotoran ternak sapi untuk dijadikan pupuk organik akan menjadi nominasi. Untuk hadiah lomba, selain uang pembinaan, para pemenang akan memperoleh sertifikat dari Bupati Blora, Pungkas Lilik Setiawan. Inovasi Gesekuh yang diinisiasi oleh Dinas Pangan, Peternakan, Pertanian, dan Perikanan atau DP4 Blora berawal dari potensi populasi sapi terbesar di Jawa Tengah. Ide inovasi itu lahir. Populasi sapi di Kabupaten Blora sendiri mencapai ratusan ribu ekor. Hal ini membuat Blora menjadi tempat populasi sapi terbesar di Jawa Tengah dan terbesar nomor 2 tingkat nasional. Untuk jumlah persisnya populasi sapi di Blora terus fluktuatif, yakni di antara 270.000 hingga 285.000 ekor. Data Dinas Peternakan dan Perikanan setempat di tahun 2021 ini disebutkan populasi sapi di 2021 ini ada 269.071 ekor. Dijelaskan Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setiawan, dari populasi sapi terbesar di Jawa Tengah itu, anggap saja seekor sapi menghasilkan 10 kg kotoran setiap harinya, berarti 2.500 ton per hari. Untuk pembuatan pupuk organik, yaitu kotoran ternak. Jadi sudah pernah saya sampaikan bahwa Blora itu produsen sapi populasi sapi terbesar se-Jawa Tengah. Enggak, itu sampai berapa kalau angkanya masih? 280.000 ekor. 280.000 ekor. Jadi kalau gambarannya gini, sehari, kita itu punya kotoran sapi kan 10 sampai 15 kilo per ekor. Kita anggap aja per ekor 10 kilo lah. Itu berarti kita punya bahan baku itu per hari itu 3.000 ton. Kalau di truk itu berarti sehari itu kita punya sekitar 350 truk bahan itu. Ya, artinya kalau ini nanti setelah, kalau nggak salah, proses pembuatan pupuk organik ini hanya dengan probiotik, itu nanti bisa. Saat ini melalui Gesku sudah tercipta 2.200 kotak yang tersebar di sejumlah kecamatan di Blora. Dengan asumsi, setiap kotak itu memuat 1 ton kotoran sapi, berarti dari kotoran sapi yang diproduksi menjadi pupuk organik sejumlah 2.500 ton. Dengan angka itu, demikian Lilik, saat ini potensi kotoran sapi di Blora yang sudah diproduksi menjadi pupuk organik hanya kotoran sapi 1 hari. Sementara kotoran sapi 28 hari atau 29 hari ke depan belum termanfaatkan. Pemirsa, masih di segmen Blora This Week, Bupati Blora ikuti Kongres Dunia Distrik Organik ODC ketiga di Cina. Bupati Blora menjadi wakil Indonesia dalam Kongres Dunia Distrik Organik ODC ketiga yang digelar di Cina. Kongres ini menjadi ajang bagi para pemimpin dan praktisi pertanian organik dari seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan pertanian organik. Sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk mengembangkan pertanian organik, Blora berharap dapat memetik banyak pelajaran dan pengalaman dari kongres ini. Bupati Blora juga berharap dapat membangun jaringan dan kerjasama dengan daerah lain di dunia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian organik di Blora. Di sela-sela launching lomba Gerakan Sejuta Kotak Umat, sebuah inovasi yang diinisiasi Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan DP4 Blora di pendopo rumah dinasnya Selasa 2 September 2025, Bupati Blora Arif Rohman mengungkapkan rasa bangganya saat mewakili Indonesia pada 25-29 Agustus 2025 dalam acara Kongres Dunia Distrik Organik ODC ketiga yang diselenggarakan di kota Datong, Provinsi Shanxi, Tiongkok, China. Dalam acara Kongres Organik Sedunia di Cina. Kami hadir dari Indonesia berlima dengan peserta dari 25 negara, yang mana kita bertukar pikiran, sharing tentang perkembangan organik di tingkat dunia. Jadi kesadaran masyarakat global untuk bagaimana mengembangkan organik ini sangat luar biasa. Dari hasil kemarin kami melihat di negara-negara yang lain, khususnya di Cina, yang dikembangkan organik ini tidak hanya padi, tapi juga
ada buah-buahan, ada telur dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan pangan. Nah, tentunya kita berharap bahwasanya kami nanti setelah belajar dari negara-negara lain, memang kita harus menyusun kebijakan-kebijakan melalui regulasi yang berpihak untuk pengembangan ini. Saya meminta para dinas dengan bagian hukum segera untuk melihat beberapa kabupaten lain yang sudah punya payung hukum, ada yang sudah punya perda tentang organik. Nah, saya harapkan Blora bisa segera menyusun peraturan daerah yang memayungi kebijakan organik ini agar nantinya dari sisi penganggaran dan juga yang lainnya nanti bisa kita lebih berikan dukungan. Di Kongres Kabupaten Organik Tingkat Dunia 2025 itu, Bupati Arief menyatakan, atas izin Mendagri, Mensesnek, dan Gubernur Jawa Tengah, dirinya mewakili Indonesia untuk berangkat ke Tiongkok dan semua tiket pesawat serta akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara dari IFOAM Organiks Asia, kantor perwakilan HB Tiongkok. Dikemukakan orang nomor 1 di Blora, dalam forum tersebut melibatkan International Network of Ecoregions, Global Alliance of Organic Districts, dan Asian Local Government for Organic Agriculture atau ALGOA. Kongres diikuti sekitar 500 peserta termasuk lebih dari 100 tamu dan pembicara internasional dari lebih dari 20 negara dan wilayah. Ini Kongres Organik Dunia yang ketiga, Kongres ke-1 digelar di Korsel, sementara itu Kongres ke-2 di Portugal, dan Kongres ke-3 di Cina. Kalau bisa Kongres Organik Dunia ke-4-nya nanti digelar di Blora, Indonesia, tandas Bupati Arief. Forum ini, demikian Bupati Arief, menjadi ajang untuk bertukar ide dan sharing mengenai pengembangan distrik atau kabupaten organik yang diikuti 68 delegasi dari berbagai negara. Ditandaskan Bupati Arief, pengalaman ini semakin memantapkan tekad Pemka Blora untuk menguatkan kebijakan yang berpihak pada pertanian organik. Kami harus menyusun kebijakan yang berpihak kepada organik. Saya berharap Blora bisa segera menyusun peraturan daerah atau perda soal pertanian organik, tegas Bupati Arief. Lebih lanjut, Bupati Arief menyoroti inovasi yang telah dilakukan Blora melalui program Geseku, Gerakan Sedekah Kotoran Sapi, yang berhasil mengantarkan Blora meraih predikat kabupaten terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Inovasi ini menjadi contoh nyata pemanfaatan potensi lokal berupa kotoran ternak. Kedepannya program ini bisa kita tingkatkan lagi karena sebagian besar Babinsa juga bertani, agar masing-masing desa bisa didampingi oleh OPD terkait, tambah Arief Rohman. Disebutkan, semangat gotong royong dan potensi pertanian Blora jalan dengan program prioritas Presiden Prabowo di sektor pangan dan pertanian. Berita selanjutnya, Fatayat NU Blora diminta konsen terhadap perempuan, anak, dan peningkatan ekonomi. Pemirsa, Bupati Blora Dr. Haji Arief Rohman beri pesan kepada jajaran pengurus PC Fatayat NU Blora dan Cepu periode 2025-2030 yang baru saja dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Wilayah Fatayat Jawa Tengah, Hajat Tazkiyatul Mutmainah, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Minggu 7 September 2025. Diketahui Ketua Pengurus Cabang atau PC Fatayat NU Blora dan Cepu periode 2025-2030 itu masing-masing Imatul Imro'ah Blora dan Lailatul Fitriah Cepu. Gus Arief, demikian panggilan akrab Bupati Blora, Fatayat NU merupakan organisasi perempuan yang memiliki peran penting di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga. Untuk itu, segera lakukan MOU dengan dinas terkait. Dengan Dinsos PPPA, bagaimana penanganan isu soal perempuan anak, Dinas Kesehatan, Pencegahan Pernikahan Dini, dan Dalduk KB dalam hal keluarga, tandas Bupati. Di samping tugas yang lain, bagaimana kehadiran Fatayat, tadi ada deklarasi berbagai hal yang program tentang perempuan, perlindungan anak, dan juga terkait dengan program kemasyarakatan. Ini tentunya sangat baik sekali. Kami menyambut baik, nanti silakan dengan dinas terkait, baik Dinsos, P3A, apalagi ketua umumnya ini ketua KPAI sekarang, ketua wilayahnya juga dari eksekutif. Tentunya mari kita bergandengan tangan, kira-kira membuat program yang konkret, termasuk dengan PKK mungkin apa yang bisa kita lakukan, peran-peran yang kira-kira selain menjalankan program pusat dan wilayah, program yang kira-kira di Blora ini cocoknya apa? Disampaikan Fatayat NU merupakan mitra strategis karena anggotanya ibu-ibu muda dan produktif. Untuk itu, dia menitipkan pesan pada ibu-ibu Fatayat agar bisa mengawal putra-putrinya di usia sekolah menengah. Fenomena akhir-akhir ini kita miris sekali.
Yang dijadikan martil saat demo adalah para pelajar setingkat SMP maupun SMA. Ini tentunya membutuhkan peran dari ibu-ibu untuk mengawal putra-putrinya. Jadi kejadian demo kemarin ini, yang dijadikan martir ini para pelajar, baik tingkat SMP maupun tingkat SMA. Nah, ini tentunya peran dari ibu-ibu fatayat yang punya putra-putri mungkin di usia sekolah SMP atau SMA itu harus sungguh-sungguh harus bisa mengawal putra-putrinya. Ini tugas pokok di dalam keluarga. Di samping tugas yang lain, bagaimana kehadiran fatayat, tadi ada deklarasi berbagai hal yang program tentang perempuan, perlindungan anak. Pada bagian lain, Arif Rohman juga menyampaikan program yang saat ini sedang digaungkan pemerintah pusat, yakni tentang ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini menurut Arif bisa dilakukan dari ibu-ibu muda di keluarga, seperti pelatihan pembuatan roti, menjahit, bahkan sampai menanam sayuran di lingkungan rumah. Bikin program yang tidak terlalu tinggi, sederhana saja, yang penting konkret, dan bisa langsung dirasakan minimal anggota Fatayak, seperti membuat produk makanan, nanti bikin pelatihan, dan produknya dijual di acara-acara Dekranasda, atau di Car Free Day yang saat ini mulai ramai. Menanam sayuran di lingkungan rumah, intinya bisa membantu ekonomi keluarga, harapnya. Kalau mau pelatihan yang produktif nanti kita bisa dampingi. Mungkin mau pelatihan masak kue atau pelatihan jajan atau apa yang nanti mendukung UMKM. Ini mungkin selama ini sudah dilakukan dengan Ibu Ketua PKK ya. Sudah, tapi mungkin nanti produknya mungkin dari Fatayat itu bisa nanti dipasarkan dengan Dekranasda. Mungkin kalau mau pameran setiap minggu ada juga forumnya itu. CFD itu sekarang ramai sekali tuh. Nanti bisa aja digilir masing-masing BHC memasarkan produknya. Yang mana ini juga bisa membantu ekonomi keluarga. Konsentrasi Arif Rohman dalam hal pertanian organik pun juga diungkapkan dalam acara pelantikan pengurus dan upgrade Fatayat NU Kabupaten Blora. Saat membahas peran Fatayat dalam hal peningkatan ekonomi keluarga, dirinya juga mengajak ibu-ibu muda Fatayat yang tertarik maupun yang saat ini berprofesi sebagai petani untuk beralih ke pertanian organik. Ibu-ibu Fatayat yang saat ini ngopeni sawah bisa diadakan pelatihan pertanian organik nanti dengan DP4. Nanti MOU dengan PCNU tentang pertanian organik bisa diturunkan ke Banom, Bintanya. Ibu Fatayat ini kan mungkin yang concern di pertanian, yang ngopeni sawah, mungkin ada juga anggotanya. Nah, mestinya nanti bisa aja pelatihan pertanian untuk Fatayat, tapi pertanian organik. Nah, ini nanti bisa aja dengan dinas DP4 untuk melatih. Nah, biar nilai tambahnya juga ada, biar ada pembeda juga. Ini Mbak Ketua PCNU mungkin nanti MOU secara global yang sudah kita jalankan bisa diturunkan ke Banom-Banom. Nah, Ansor yang minat untuk bertanian organik siapa? Petayat yang minta bertanian organik siapa? Termasuk tidak hanya beras sebenarnya. Kemarin bisa juga cabai organik atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk diketahui saat ini, Pemkab Blora fokus memacu program ketahanan pangan, utamanya di pertanian organik, karena menurut Bupati, kondisi alam yang semakin rusak harus diimbangi dengan program ramah lingkungan dan sehat untuk investasi anak cucu di masa mendatang. Selamat dan sukses atas dilantiknya jajaran PC Fatayat NU Blora dan Cepu masa khidmat 2025-2030. Semoga kehadiran Fatayat ini mampu berkontribusi untuk masyarakat dan pemerintah, pungkas Bupati Arif. Di sela-sela acara juga diadakan penandatanganan aksi tolak kekerasan dan pernikahan di bawah umur yang ditandatangani oleh semua tamu undangan. Hadir dalam acara itu, Ketua Wilayah Fatayat Jawa Tengah, Haja Tazkiyatul Mutmainah, yang juga saat ini Wakil Wali Kota Tegal, Ketua DPRD Blora Mustafa, Ketua PKK Blora, Ainia Soliha, perwakilan Kapolres dan perwakilan Dandim, Ketua PC NU Kabupaten Blora, Muhammad Fatah, Ketua Muslimat Blora, Siti Komariah, Ketua PKB Kabupaten Blora, Haji Abdul Hakim, dan Ketua Ansor Blora. Pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di segmen Blora di Sui kali ini, akan kami sajikan berita tekad Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang akan memasifkan program Gerakan Subuh Sejahtera Gastra hingga ke kecamatan dan desa-desa.
Gerakan subuh berjamaah dan sedekah subuh ini kita harapkan akan terus bisa kita kembangkan, tidak hanya di tingkat kabupaten saja tapi di tingkat kecamatan bahkan hingga desa-desa. Nanti kami juga akan menjadwalkan untuk bisa berkeliling, ungkap Bupati saat kegiatan Gastra di Pendopo Kabupaten, Minggu 7 September 2025. Gastra sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang diisi dengan sholat subuh berjamaah, dzikir istighosah, tausiah, serta santunan anak yatim piatu dan juga sedekah subuh. Kedepan Bupati berencana memformat gerakan subuh keliling di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD agar pelayanan masyarakat juga bisa ikut diberikan. Bagaimana gerakan subuh sejahtera ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat? Nah, nantinya kita format bagaimana gerakan subuh keliling nanti. Kita juga akan membawa OPD terkait dengan pelayanan dan juga mungkin kaitannya dengan kesehatan dan lainnya. Jelasnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, gerakan subuh berjamaah dan juga gerakan sedekah subuh ini tentunya kita harapkan nanti akan terus bisa kita kembangkan. Tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kecamatan dan juga tingkat di desa-desa. Semoga nanti kami akan bisa menjadwalkan Bapak Ibu Camat untuk kita bisa berkeliling bagaimana gerakan subuh sejahtera ini yang diinisiasi oleh Pak Wakil Ketua KPK Pak Fitroh yang pas pembukaan kemarin hadir memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, nantinya kita format bagaimana gerakan subuh keliling nanti, kita akan kembali membawa OPD-OPD terkait ya, yang terkait dengan pelayanan dan juga mungkin kaitannya dengan kesehatan dan yang lainnya. Nanti coba kita rapatkan Pak Asisten ya, untuk gerakan subuh sejahtera bisa berkeliling di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Blora. Tak hanya itu, Bupati juga menyoroti potensi infak koin subuh dari kalangan aparatur sipil negara. Dengan jumlah ASN di Blora yang hampir 10.000 orang, potensi sedekah melalui koin subuh dinilai sangat besar. Untuk itu pihaknya juga mendorong agar para pejabat maupun para ASN untuk dapat gemar sedekah subuh. Yang mana nanti kita tasarufkan untuk kemanfaatan kemaslahatan masyarakat. Karena ASN ini juga termasuk golongan yang beruntung karena digaji oleh negara, tutur Bupati. Bupati menambahkan inspirasi sedekah koin ini ia dapatkan dari kebiasaan putranya yang setiap pagi di sekolah diajak untuk bersedekah subuh. Makanya nanti kita coba akan laksanakan. Untuk koin ini saya terinspirasi dari anak saya itu. Kalau pagi oleh sekolahnya ini suruh sedekah subuh lewat koin. Kita sebagai PNS tentunya harus bersyukur. Saya minta kesadarannya, tegasnya. Selain gerakan sedekah, Bupati juga mengajak ASN dan pejabat untuk rutin mengikuti istighosah dan tausiah selapan sekali. Hal ini dinilai penting untuk mengingatkan kembali tugas utama ASN sebagai pelayan masyarakat. Jadi memang khususnya majelis ini selapan sekali ini, kami minta nanti ya dari para pejabat kita, dari ASN kita lah khususnya, saya ajak sebulan sekali bersama-sama melaksanakan istighosah ini. Dan juga nanti ada tausiah dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada kita, terangnya. Bupati menekankan bahwa amanah sebagai pemimpin harus dipertanggungjawabkan dengan memberi manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Setiap selapan sekali ini diingatkan bahwa kita ini tugasnya bagaimana sebagai pemimpin di levelnya masing-masing ini. Nah tentunya memberi sesuatu kemanfaatan, kemaslahatan untuk masyarakat kita yang kita pimpin. Lanjutnya, Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan Gastra. Kami memberikan apresiasi, terima kasih atas terselenggaranya rutinan hari ini. Semoga dengan kegiatan ini akan bisa memberikan manfaat, keberkahan untuk kita semua, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita semuanya. Di kesempatan itu, Bupati tidak lupa mengucapkan rasa syukur atas kondusivitas di Blora saat ini. Alhamdulillah, kondisi Blora senantiasa aman dan kondusif. Ini semua tentunya juga berkat doa para kiai, doa kita semuanya, dan kita berharap semoga kondisi aman juga, guyup, rukun ini akan terus kita bisa pertahankan dan terus kita pelihara bersama-sama. Pungkasnya. Alhamdulillah, kondisi Blora aman dan kondusif. Ini semua tentunya berkat doa para kiai, doa kita semuanya, dan kita berharap semoga kondisi aman, kondusif, guyup rukun ini akan terus kita bisa pertahankan dan terus kita pelihara bersama-sama. Mewarnai sholat subuh berjamaah, majelis istighosah Dzikrus Salikin, dan penyerahan santunan bagi anak yatim piatu dan dilanjutkan dengan tausiah oleh KH Busro Mustafa.
Hadir dan mengikuti kegiatan tersebut Hajat Tazkiyatul Mutmainah, MKes, yang merupakan Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah, yang sekaligus Wakil Wali Kota Tegal. Dalam tausiahnya, Kahabus Roh Mustafa mengapresiasi kegiatan Gastra tersebut. Ini adalah kegiatan yang hebat, insya Allah akan menjadi gerakan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan menjadi pahala untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian pemirsa, Blora This Week kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Nantikan berita-berita kami selanjutnya tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya.